Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Rahmi MPD. Saya dosen tetap Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Serambi Mekah. Saya mengampu beberapa mata kuliah, salah satunya mata kuliah Bahasa Arab. Video ini saya buat sebagai bagian dari pelaksanaan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, dan yang lebih dikenal dengan Kemendikbudristek. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dalam aspek pengajaran yang mencakup praktik pembelajaran saya pada mata kuliah Bahasa Arab, meliputi deskripsi mata kuliah, metode penyampaian, interaksi dengan mahasiswa, serta sistem pembelajaran, sistem penilaian. Mata kuliah Bahasa Arab merupakan mata kuliah wajib dalam kurikulum Prodi Pendidikan Agama Islam dengan kode FTR 101. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan dasar berbahasa Arab, baik secara lisan maupun tulisan, sekaligus mengenalkan kaidah kebahasaan dan komunikasi yang baik. Mahasiswa akan dilatih untuk mampu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Arab sederhana, serta memahami penggunaannya dalam konteks keilmuan dan pembelajaran. Capaian pembelajaran mata kuliah Bahasa Arab adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan kaidah dasar nahwu dan saraf dalam struktur kalimat bahasa Arab, menguasai kosakata dasar bahasa Arab dalam bidang pendidikan, mampu membaca dan menulis teks Arab sederhana, serta mampu menyusun kalimat sederhana dalam bahasa Arab secara lisan maupun tulisan. Materi pembelajaran terdiri dari 16 pertemuan, mencakup pertemuan pertama yaitu pengantar bahasa Arab, yang di dalamnya juga terdapat kesepakatan belajar antara mahasiswa dan dosen. Pertemuan kedua dan seterusnya materi pembelajaran tentang keterampilan bahasa Arab, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, serta kaidah bahasa. Yang membedakannya adalah tema-tema yang diajarkan, seperti at-ta'aruf, al-usrah, al-hayah al-yaumiyah, at-ta'am wasyarab, wad-dirasah, serta kaidah nahwu dan sarafnya yang terdiri dari aqsamul kalam, nakirah wal ma'rifah, musanna wal jama', mubtada wal khobar, harful jar, serta adawatil istifham. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu metode sam'iyah wa syafawiyah, metode qiraah, metode qawaid wa tarjamah, ceramah interaktif, diskusi kelompok kecil, presentasi lisan, serta simulasi dan praktik komunikasi berbahasa Arab secara berpasangan dan kelompok. Interaksi dilakukan secara langsung di kelas melalui tanya jawab, latihan, diskusi, dan umpan balik langsung. Dosen memfasilitasi keterlibatan aktif mahasiswa dalam setiap sesi pembelajaran. Mahasiswa didorong untuk aktif bertanya, menjawab, dan berdiskusi dalam bahasa Arab sederhana. Yang terakhir yaitu sistem penilaian. Penilaian di sini terdiri dari 4 kategori. Yang pertama, kuis atau kehadiran dengan bobot nilai 10%.
Kemudian tugas dan keaktifan dengan bobot nilai 20%. Yang ketiga itu ujian tengah semester dengan bobot nilai 30%. Serta yang terakhir ujian akhir semester dengan bobot nilai 40%. Berikut adalah praktik pembelajaran saya dalam mata kuliah Bahasa Arab di ruang kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi billahi rabba wa bi islami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah. Jadi sebelum kita lanjut, Ibu akan mengabsen dulu. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah kita Bahasa Arab yang berjudul tentang Al-Usra. Hari ini kita fokus ke keterampilan membaca dan struktur bahasanya An-Nakirah wal Ma'rifah. Jadi sebelum kita melanjutkan ke materi, antum semua harus tahu dulu apa sih yang perlu dicapai dari materi yang bakal kita pelajari. Itu yang harus kita mencapainya, yaitu mahasiswa mampu membaca dan memahami teks dan kaidah bahasa, nakirah dan ma'rifah yang terkandung dalam teks bacaan Al-Usra. Di akhir pertemuan kita hari ini, kalian harus bisa membaca teks Al-Usra dan memahami kaidah bahasa, nakirah dan ma'rifah. Kemudian, sebelum kita melanjutkan ke materi nakirah wal ma'rifah, minggu lalu kita sudah pelajari tentang aqsamul kalam. Ya, siapa yang masih ingat aqsamul kalam dibagi ke berapa? Tiga. Yang pertama Isim, kedua fi'il, yang ketiga fi'il. ya, yang pertama isim, yang kedua fi'il, dan yang ketiga huruf. Jadi dari segi isim dia banyak pembagiannya. Ada ditinjau dari segi bilangannya, ada ditinjau dari segi maknanya, ada ditinjau dari segi banyak pembagian dari isim. Jadi hari ini kita fokus isim ditinjau dari segi kejelasannya. Dia ada bagi dua. Yang pertama isim nakirah dan yang kedua isim ma'rifah. Sebelum saya jelaskan apa itu isim nakirah dan apa itu isim ma'rifah, siapa yang tahu? Isim nakirah adalah Isim nakirah itu artinya umum, misalnya kayak contoh Rijal laki-laki, kan laki-laki di situ tidak terkhusus siapa laki-laki di sana, termasuk semua laki-laki termasuk dalam kata itu. Tapi kalau ma'rifah itu khusus, misalnya contohnya isim alam yang daripada kata Muhammad, seorang laki-laki yang bernama Muhammad, khusus berarti laki-laki itu ditujukan kepada seorang Muhammad. ya, betul sekali apa yang dijelaskan oleh Wilda. Kemudian ini penjelasan yang lebih jelas lagi. Jadi isim nakirah adalah isim yang belum jelas penunjukannya. Dia belum jelas ditujukan kepada siapa. Isim nakirah biasanya ditandai tidak ada alif lam dalam bentuk isim. Satu kata benda dia tidak ada alif lam. Setiap kata benda yang tidak ada alif lam berarti itu isim nakirah. Sedang contohnya muslimun. Di sini tidak ada alif lam. Kemudian yang kedua isim ma'rifah. Isim ma'rifah kebalikan dari isim nakirah. Isim ma'rifah isim yang sudah jelas penunjukannya. Contohnya al-muslimu, Umar. Jadi kalau isim nakirah itu tandanya cuma satu, ada alif lam. Kalau isim ma'rifah itu tandanya banyak. Ini semua termasuk kepada isim ma'rifah. Yang pertama dia isim ma'rifah itu dhamir. Dhamir itu apa? Kata ganti orang. Ya, huwa, huma sampai ana, nahnu ada
Isyarah. Isim isyarah itu Kata kata petunjuk. tunjuk. Hada. Hada mata. Ini meja. Kalau sudah ditunjuk berarti itu sudah khusus. Yang ketiga isim mausul, kata sambung. Otomatis kalau kata sambung itu ada kata-kata lain di belakang atau depannya. Kemudian yang keempat isim alam. Isim alam ini nama orang dan nama tempat. Contohnya Banda Aceh, Muhammad, Khadijah. Yang kelima isim yang ada alif lam. Contohnya al-bait, al-misbah, al-masjid. Jadi contohnya kalau nakirah muslim, kalau ma'rifah jadinya al-muslim. Yang terakhir isim yang disandarkan pada isim ma'rifah. Isim ma'rifah yang lain. Contohnya kitabu Muhammadin ataupun baiti. Ini dasarnya dia nakirah, tapi disandarkan kepada isim ma'rifah yang lain. Isim ma'rifah yang lain apa di sini? Isim alam. Kalau yang di sini? Isim dhamir. Karena disandarkan kepada isim ma'rifah yang dasarnya dia nakirah menjadi ma'rifah. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke teks? Nah, ini dia poin kita selanjutnya tentang maharatul qiraah, yaitu keterampilan membaca. Usroti. Siapa yang mau mencoba membaca teks di depan? Coba Arifan, silakan Arifan. Dari sini. Iya, dari situ aja. Hadhihi usrati. Hadhihi usrati. Hiya usratu kabir. Hadza abi huwa ustaz. Wa malu fil jami'ah. Wa hadhihi ummi. Hiya mumarridu mumarridatu wa ta'mil fil mustashfa. Dah. Dilanjutkan oleh siapa? Yang perempuan. Lanjut kita. Wahaza muhandisun. Ya. Wahadihi bil bangki Zarina wa ana thalib wa ta'allamu wal islamiyah nahnu usratun sa'idatun. Coba diperhatikan semua, bacaannya sudah lumayan, cuma ada salahnya. Coba diperhatikan bacaan yang betulnya. Usroti. Bisa diikuti. Hadihi usroti. Hiya usrotun kabiratun. Hada abi. Huwa ustadun wa ya'malu fil jami'ati. Wa hadhihi ummi hiya mumarridatun wa ta'malu fil mustashfa. Wa hadha akhi huwa muhandisun wa ya'malu fil masna'i. Wa hadhihi ukhti wa hiya muhasibatun wa ta'malu fil bangki.
Wa ana talib. Wa ana talibun. Wa ata'allamu al-lughata al-arabiyyata wal islama. Al-islama itu ya. Nahnu usratun sa'idatun. Sudah tahu semua barisnya? Baca sama-sama dulu. Sama-sama. Alfa. Judul besar. Bacaannya apa? Usroti. Hengki. Baris pertama sampai titik. Hazihi usrati. Ya. Hiya usratun Abi. kabiratun. Tadi rasul cukup. Kemudian Ismat. Ada abi wa ustad wa yahmalu fil Jami'ah. jami'ah Jana yang panjang apa Mia? jami'ah Bil jami'ati. Kemudian Girma. Wahadihi ummi. Ya. Iya Umar. iya muwaffidatun wa ta'malu fil mustajab Fil mustasfa. Selanjutnya Birul. wa hada akhi Ya. wa muhandisun Ya. wa ya'malu fil Fil masna'i Ya. Selanjutnya Arlah. Wa hadza ukhti. Wa hadhihi. Wa hadhihi ukhti. Wa hiya muhasibatun. Wa ta'ammal. Wa ta'malu fil banki. Wa ana Selanjutnya Ulfa. wa ana talibun Doanya yang panjang. wa ana talibun wa Wa ata'allamu lughata arabiyyata wal islam usratun sa'idah. sudut. Ada yang belum paham bacaannya? Sudah paham semua? Selanjutnya tugasnya kalian sekarang artikan. Ini mufradat yang ada di dalam teks. Umar muhandisun, apa artinya? Muhandisun artinya Gambar apa itu? kerjaan. Iya. kuliah apa arsitek? Arsitek. Arsitek. Di sampingnya Perawat. perawat masalahnya apa? Perawat. Itu. Kemudian muhasibatun, Akuntansi. akuntan. Selanjutnya usratun sa'idatun, keluarga Cemara. Keluarga kecil bahagia. bahagia. Usratun sa'idatun kan dia tersenyum berarti Bahagia. bahagia. Sekarang Aduh. terjemahkan kata-kata teks yang sudah kalian bacakan tadi. Terjemahkan dulu semua. Nanti saya suruh titik satu orang baca dan artikan. Dibuat kelompok apa pribadi sendiri-sendiri? Kelompok. Yang perempuan dari hadhihi usrati sampai al-masna. Ya. Yang laki-laki wa hadhihi ukhti sampai sa'idah. Dimulai dari sekarang, waktunya 3 menit. Sudah? Sudah, Bu. Yang perempuan dulu siapa? Baca Arabnya dan artikan.
Wilda, silakan Wilda. Usrati. Hadihi usrati. Hiya usratun kabirat. Beragama yang berarti Usrati. Keluarga saya. Hadihi usrati. Keluarga saya. Hiya usratun kabirat. Keluarga saya adalah keluarga yang besar. Hadza abi huwa ustazun wa ya'malu fil jami'. Ayah saya adalah seorang guru dan dia bekerja di universitas. Wa hadhihi ummi hiya mu'allimatun wa ta'malu fil mustashfa. Dan ibu saya adalah seorang perawat dan dia bekerja di rumah sakit. Wa hadza akhi huwa muhandisun wa ya'malu fil masna'. Dan abang saya adalah seorang arsitek dan dia bekerja di pabrik. ya. Nah, laki-lakinya siapa yang mau membaca? Alfa, silakan. Membaca Arabnya baru aku, ya. Wahai ukti, Wahai ini kakak saya. Ya. Wahia muhasabatun. Muhasibatun. Dan dia seorang akuntansi. Ya. Wata'amalu fil banki. Dia bekerja di bank. Kemudian wa ana talibun. Saya seorang pelajar. Oke, seorang mahasiswa. Wa ta'alamu khotal al-lughata Arabiyatul Islam. Arabiyata wal Islam. Dan saya belajar bahasa Arab dan Islam. Ya. Nahnu usratun sa'idatun. Kami keluarga bahagia. Kami keluarga bahagia. Paham semua artinya? Paham. Ada yang belum paham? Ada yang belum paham tidak? Kalau itu wa ata'allamu itu asalnya ata'allamu apa? Ta'allama. Dan kemudian, jadi sudah saya katakan di awal, kalau setelah ada teksnya, saya suruh keluarkan kaidah yang terkandung dalam teks bacaan tadi. Yang mana isim ma'rifah dan yang mana isim artinya dulu. Ini artinya. Tadi artinya sudah betul. Cuma ada yang salah tadi. Yang perempuan ini ayah saya. Dia seorang dosen. Kalau guru di sekolah, dosen di kampus universitas. Ya. Yang lain sudah benar artinya. Kemudian lanjut ke tugas kaidah bahasa. Tadi sudah kita jelaskan apa itu isim ma'rifah dan apa itu isim nakirah. Coba diperhatikan teksnya. Dari teks di depan baris pertama ada tidak isim nakirah? Tidak. Isim nakirah baris pertama. Oh, barisan pertama. Iya. Ada. Isim nakirah baris pertama itu apa? Usratun. Kenapa usratun isim nakirah? Karena tidak ada alif lam. Usratun. Ya, di sini dia tidak ada alif lam. Kemudian rifat. Ada yang tidak isim nakirah di baris pertama selain usratun? Ada yang mana? Usrati. Usrati itu bukan nakirah. Selain usratun ini apalagi? Ustaz. Iya, betul sekali. Ustazun ini dia nakirah karena tidak ada alif lam. Selain daripada itu ada satu lagi. Kabiratun. Kabiratun itu isim nakirah karena dia tidak ada alif lam. Kemudian kalau isim ma'rifah dari baris pertama apa? Hadihi usrati hiya hadha huwa. Hadihi. Itu isim ma'rifah apa?
هي اسم إشارة. Hadhihi isim isyarah. Ya. Yang kedua, usrati. Dia masuk ke isim ma'rifah apa? Dia makrifahnya karena disandarkan dengan isim dhamir. Yang nomor berapa? Kalau kita lihat sini. Keenam. Betul nggak kawan-kawan yang lain? Betul. Usrati itu isim ma'rifah masuk bagian ke-6. Bagian ke-6. Kepada isim makrifah yang lain yaitu isim dhamir. Iya. Jadi usroti ini dia dasarnya usrotun nakirah, disandarkanlah ke isim dhamir menjadi keluarga saya sudah khusus. Jadi untuk baris selanjutnya saya tugaskan kepada antum semua cari perkata yang mana isim nakirah dan yang mana isim ma'rifah. Dipahami? Jadi minggu depan harus sudah lancar bacaan teksnya dan juga arti serta sudah tahu yang mana itu nakirah dan yang mana ma'rifah. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Ada tidak? Sudah bisa dipahami? Jadi tugasnya jangan lupa dikumpulkan minggu depan. Baiklah, sebelum kita cukupkan, bacakan doa siap belajar. Robbana Wa'ana Bima Rabbana Rabbil Amrina Alladhi Yanfa'una Rabbi Fahimna Wa Fahimna Wa Marabani Kana Fihi Nirahu Sallallahu wa sallama Ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Hari ini kita cukupkan. Insyaallah di minggu depan kita lanjut lagi materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.